Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam perkuliahan strategi pembelajaran. Kali ini, pada pertemuan ke-6 ini, kita masih melanjutkan materi sebelumnya tentang deep learning. Dan pertemuan ini saya akan manfaatkan untuk menjelaskan kenapa deep learning itu penting untuk pendidikan anak usia dini. Nah, ini ada beberapa alasan ya, teman-teman. Alasan pertama kenapa deep learning itu penting atau perlu dibelajarkan di PAUD adalah karena deep learning itu memberikan pengalaman langsung atau pembelajarannya itu melalui eh, pengalaman langsung. Dan yang kedua ini tentang eksplorasi ya. Jadi anak-anak PAUD ini diajarkan bagaimana cara melakukan eksplorasi. Kemudian belajar melalui bermain. Karena deep learning ini menekankan bahwa anak-anak PAUD itu belajarnya melalui bermain. Dan yang keempat, kenapa deep learning itu penting? Karena deep learning ini kan mengajarkan anak-anak supaya lebih kritis. Jadi di sini anak-anak juga kita ajarkan bagaimana mereka bisa bertanya untuk menemukan jawaban-jawaban. Dan di bagian akhir saya akan memberikan contoh bagaimana menyusun RPP untuk menerapkan deep learning dalam pembelajaran. Baik, selamat menyimak. Teman-teman, pembelajaran mendalam di PAUD itu nggak berarti kita harus mengajarkan konsep-konsep yang sulit atau akademis. Jadi kita jangan berpikir bahwa pembelajaran mendalam itu materinya sulit. Enggak seperti itu. Ya. Nah, menariknya justru pembelajaran mendalam itu adalah sebuah pendekatan yang sangat menghargai cara alami anak belajar. Jadi seperti itu. Ya, justru pembelajaran mendalam itu sangat menghargai cara alami anak belajar. Nah, ini menarik nih. Setelah ini kita akan banyak bicara tentang cara alami anak belajar. Nah, cara alami anak belajar itu kayak gimana sih? Nah, cara alami anak PAUD belajar itu ya tentunya melalui bermain, eksplorasi, dan penemuan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan pada pembuka tadi, gitu ya. Jadi deep learning itu justru pendekatan pembelajaran yang sangat menghargai cara alami belajar anak. Nah, kita akan coba kupas satu persatu cara belajar yang alami itu seperti apa sih gitu. Nah, ini teman-teman yang sudah menjadi guru saat ini pasti merasakan ini. Bahwa anak-anak PAUD itu secara alami memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, ketika mereka banyak bertanya, apalagi pertanyaan itu mengapa gitu ya, tentang hal-hal yang ada di sekitar mereka, itu adalah cara mereka belajar. Jadi melalui bertanya gitu. Jadi secara fitrah ya dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya saya pernah menyampaikan ini juga ya. Secara alami atau secara fitrahnya anak-anak usia PAUD itu adalah yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi inilah yang difasilitasi melalui pembelajaran mendalam. Kemudian selain tadi memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, perwujudannya itu mereka perlihatkan melalui kegiatan mereka itu senang bereksplorasi, coba-coba gitu. Banyak hal baru yang mereka coba. Inilah sifat alami mereka gitu. Dan hal ini sangat selaras dengan deep learning. Gitu ya. Jadi rasa ingin tahu yang tinggi, banyak bertanya, kemudian mereka curahkan melalui kegiatan mengeksplorasi. Ini harus ditangkap sama kita sebagai guru PAUD. Nah, ini menarik. Dengan penerapan deep learning, diharapkan murid tidak hanya belajar untuk lulus ujian, tetapi benar-benar memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan pribadinya. Nah, ini teman-teman. Ya, jadi pembelajaran deep learning itu tidak hanya belajar di permukaan saja. Ya, di permukaan itu sekadar anak-anak itu mengetahui sesuatu. Enggak. Jadi kita harus sampai tuntas membelajarkan sesuatu itu kepada mereka
biarkan mereka belajar sendiri, mencari tahu sendiri, gitu ya, melalui bertanya, melalui bereksplorasi, gitu. Sehingga hal-hal yang mereka dapatkan itu adalah hal-hal yang akan bermanfaat dalam kehidupan pribadi mereka. Nah, ini saya ulang kembali ya pernyataannya. Bahwa deep learning atau pembelajaran mendalam itu sangat cocok untuk anak usia dini karena pendekatan ini menghormati cara alami anak-anak belajar. Gitu ya. Ini yang harus kita tanamkan ya dalam pribadi kita sebagai guru PAUD, bahwa pembelajaran mendalam itu bukan berarti mengajarkan hal-hal yang rumit, yang sulit. Nah, justru yang dikehendaki dari pembelajaran mendalam itu adalah menghormati cara alami anak-anak PAUD belajar. Nah, inilah kesimpulan dari uraian-uraian kita sebelumnya, bahwa dengan memberikan pengalaman langsung, ya, dengan memberikan pengalaman langsung, waktu untuk eksplorasi dan kesempatan bermain dan menemukan, kita justru membantu anak-anak membangun fondasi pemahaman yang kuat dan kecintaan belajar sejak dini. Jadi seperti itu. Pembelajaran dengan deep learning ini menyenangkan, ya, membahagiakan, ya. Dan ini penting untuk membangun fondasi pemahaman yang kuat buat mereka karena mereka mencari tahu sendiri. Dan yang lebih penting lagi, akan tumbuh kecintaan belajar sejak dini. Gitu. Jadi kalau kita misalnya belajar menggunakan pola lama, ya akan suatu saat akan timbul kejenuhan belajar ya pada anak-anak gitu ya. Meskipun di awalnya kita melihat kecepatan belajar mereka sangat tinggi gitu ya, tetapi cara penyampaian kita itu tidak eksploratif ya, kemudian tidak juga membahagiakan, maka mereka akan punya persepsi bahwa belajar itu hanya untuk lulus saja gitu ya, untuk mendapatkan nilai-nilai saja gitu. Dan itu yang berbahaya. Justru yang diharapkan, karena ini adalah generasi emas ya, karena mereka itu adalah apa namanya, masih pada fase pondasi, maka kita harus tanamkan kecintaan belajar sejak dini. Ini menjadi modalitas buat mereka untuk apa namanya, menjadi pembelajar yang baik, yang aktif pada fase-fase berikutnya. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Tadi, kenapa PAUD itu penting? Kenapa pembelajaran mendalam itu penting diajarkan di PAUD? Karena melalui pembelajaran mendalam, anak-anak itu bisa belajar melalui pengalaman langsung. Nah, di sini kita kasih kesempatan anak-anak itu untuk belajar secara langsung dari objek yang mereka pelajari. Kasih mereka kesempatan untuk menggunakan seluruh panca inderanya melalui sentuhan, gerakan, dan pengalaman nyata. Gitu ya. Jadi tidak hanya guru yang aktif di sini, anak-anak yang harus aktif. Misalnya ya, ketika anak menanam biji dan melihatnya tumbuh, di sini mereka akan memahami konsep pertumbuhan jauh lebih baik daripada hanya melihat gambar di buku. Jadi mereka belajarnya melalui pengalaman langsung, melalui sentuhan, melalui gerakan, dan melalui pengalaman nyata. Bukan hanya menonton video, atau bukan melalui media gambar, atau bukan melalui buku yang kita bacakan kepada mereka. Jadi ini kenapa pembelajaran mendalam itu penting? Ya karena di pembelajaran mendalam itu mengharuskan guru mengajarkan atau membelajarkan anak-anak itu melalui pengalaman langsung. Jadi ketika kita sudah menerapkan pembelajaran mendalam dan tidak melakukan ini sebuah kesalahan. Kemudian yang kedua, kenapa pembelajaran mendalam itu penting diajarkan di PAUD ya? Karena anak-anak itu butuh waktu untuk mengeksplorasi. Dan ini jarang sekali kita lakukan pada pendekatan-pendekatan pembelajaran sebelumnya. Gitu. Bahwa pendekatan deep learning memberikan anak waktu yang cukup untuk menyelidiki suatu topik. Ingat, kata kuncinya memberikan waktu yang cukup. Nah, di sini kita tidak hanya menjejali mereka itu dengan materi yang banyak. Gitu. Kita memberikan materi yang esensial seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, tetapi kita sampaikan secara mendalam. Sehingga materinya tidak terlalu banyak, memberikan kita waktu yang cukup.
untuk menyelesaikan sebuah topik ya dari awal sampai akhir. Jadi kita nggak perlu terburu-buru pindah dari satu kegiatan ke kegiatan lain, gitu. Ya, beri kesempatan kepada anak-anak kita untuk benar-benar mendalami suatu pengalaman. Kita nggak dikejar-kejar oleh silabus, ya, tidak dikejar-kejar oleh banyaknya materi, gitu. Jadi dalam hal ini, ketika nanti kita menyusun materi, itu benar-benar materi-materi yang esensial dan memberikan waktu yang cukup sehingga anak-anak kita berikan kesempatan untuk lebih mengeksplorasi. Jadi yang pertama tadi, anak belajar melalui pengalaman langsung, dan kita berikan waktu yang cukup untuk mengeksplorasi, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, ini lagi hal yang penting ya, kenapa pembelajaran mendalam itu perlu diberikan atau perlu dilakukan sejak PAUD ya, bahwa yang dikehendaki dari pembelajaran mendalam itu, anak-anak itu belajarnya melalui bermain. Gitu ya, belajarnya melalui bermain. Bermain adalah cara anak belajar. Ingat ya, bermain adalah cara anak belajar. Sini sengaja saya hitamkan supaya benar-benar tertanam ya dalam benak kita sebagai pengajar PAUD ya. Bahwa bermain adalah cara anak belajar dan deep learning atau pembelajaran mendalam ini sangat menghargai hal ini. Sehingga karena bermain adalah cara anak belajar, maka kita harus merancang permainan ini dengan sebaik mungkin. Gitu. Nah, kalau kita merancang permainan atau cara belajar melalui bermain ini sebaik mungkin, maka anak-anak ini dengan sendirinya akan menyelidiki sebuah konsep-konsep atau mengeksplorasi banyak hal gitu ya dengan bermain itu tanpa mereka merasakan bahwa mereka itu tidak seperti sedang belajar gitu. Ya, jadi secara otomatis mereka tetap senang, bahagia gitu ya, serius, fokus gitu, tanpa merasa sedang diajarin gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ya hal yang perlu kita lakukan ketika kita menerapkan deep learning atau pembelajaran mendalam adalah bahwa bermain adalah cara anak belajar. Nah, kemudian hal lainnya, kenapa pembelajaran mendalam itu penting diajarkan sejak usia dini, bahwa anak-anak usia dini itu suka bertanya dan mereka kita dorong untuk menemukan jawabannya sendiri. Gitu. Nah, suka bertanya ini karena mereka memiliki rasa ingin tahu yang alami gitu. Dan rasa ingin tahu yang alami ini membuat anak-anak itu menjadi pemikir yang alami. Jadi kita harus bisa menciptakan sebuah keadaan seperti ini. Ciptakan anak-anak kita itu menjadi pemikir yang alami. Jadi upayakan anak-anak itu mencari tahu sendiri jawaban-jawaban, tentunya dengan kita arahkan gitu ya. Bukan kita beritahu terus jawaban-jawabannya. Ajak anak-anak itu berdiskusi, berdialog gitu, ya. Jadi manfaatkan rasa ingin tahu itu dengan kita membimbing mereka, memfasilitasi mereka untuk mencari jawaban-jawabannya sendiri sehingga mereka dari usia dini itu menjadi pemikir alami. Gitu. Dan memang pada pembelajaran mendalam ini kita ini harus mendidik anak-anak kita itu memiliki skills generasi-generasi yang berada pada abad 21. Di antaranya adalah critical thinking gitu dan creativity. Jadi karena mereka ini adalah orang-orang yang kritis, anak-anak yang kritis secara alami gitu dan mereka akan kreatif menemukan jawaban-jawabannya sendiri. Kita fasilitasi, arahkan mereka untuk mendapatkan jawaban yang benar. Nah, itulah teman-teman, tadi beberapa alasan ya, kenapa kita di PAUD ini atau di PGTK ini harus sudah menerapkan pembelajaran mendalam ya untuk saat ini karena berbagai macam alasan-alasan yang kita kemukakan tadi. Kemudian kita saat ini coba menerapkan pembelajaran mendalam itu
di dalam kelas ya, sehingga kita bisa menerapkannya dengan baik, tentunya dengan perencanaan yang baik. Di sini kita akan membuat RPP gitu ya, teman-teman. RPP tentunya dengan bentuk RPP terbaru ya, dengan RPP pembelajaran mendalam, RPPM. Di sini saya sertakan link contoh RPP teman-teman ya, yang teman-teman bisa jadikan rujukan ya. Ini sudah saya lihat dan ini memang sudah baik RPP-nya, jadi bisa dijadikan contoh ya kalau teman-teman ingin membuat RPP pembelajaran mendalam. Yuk kita lihat di RPP pembelajaran mendalam itu apa saja komponennya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, kalau pada RPP pada kurikulum sebelumnya itu secara format gitu ya. Di awal-awal itu kan ada apa namanya identitas ya, sama ya. Tapi di situ tertuliskan satuan pendidikan, kemudian bidang pengembangannya apa, kelasnya apa, temanya apa, waktunya kapan gitu ya. Nah, kemudian di situ selanjutnya adalah tujuan pembelajaran gitu ya. Setelah itu ada apa namanya kegiatan pembelajaran ya atau proses belajar mengajar dan seterusnya. Maka dalam RPPM perencanaan pembelajaran mendalam ini komponennya seperti ini teman-teman. Di bagian pertama ada identifikasi. Kemudian bagian kedua ini ada desain pembelajaran. Bagian ketiganya ada pengalaman belajar. Jadi pada pembelajaran mendalam itu istilahnya tidak lagi proses belajar mengajar ya. Istilahnya adalah pengalaman belajar, teman-teman. Jadi pengalaman belajar ini pada kurikulum sebelumnya itu istilahnya proses belajar mengajar. Sekarang kita sebut dengan istilah pengalaman belajar. Kemudian yang keempat ada bagian asesmen. Ya. Oke, diidentifikasi gitu ya. Ini isinya tentang identifikasi kesiapan peserta didik. Nah, di sini ketika kita mau mengajarkan sebuah tema tertentu, kita sebagai guru itu harus mampu mengidentifikasi tentang kesiapan anak untuk mempelajari tema itu. Ya, misalnya kita melalui observasi gitu ya. Anak-anak ini apa namanya pengetahuan awalnya sudah dia miliki belum tentang materi yang akan diajarkan ini? Atau apa saja yang sudah mereka ketahui dan belum mereka ketahui. Sehingga dengan mengidentifikasi kesiapan mereka, kita juga akan lebih mudah membelajarkan tema yang akan kita berikan. Termasuk juga kesiapan yang lain gitu ya, secara fisik maupun mental, kita juga identifikasi di sini. Ya. Kemudian bagian berikutnya dari identifikasi adalah memahami karakteristik materi pelajarannya. Gitu. Jadi materi dari tema yang mau kita ajarkan ini kita pahami dulu. Ini tentang apa sebetulnya, kedalamannya seperti apa sehingga kita dari memahami karakteristik materi ini kita akan tentukan model pembelajaran yang kita gunakan apa, asesmennya seperti apa, media-medianya seperti apa, pengkondisian kelasnya seperti apa, gitu ya. Dan keterkaitannya dengan bidang pengembangan lainnya apa saja, gitu. Dengan memahami karakteristik materi ini. Nah, baru pada bagian selanjutnya kita tetapkan tema yang kita ajarkan kali ini itu apa namanya berhubungan dengan dimensi profil lulusan apa saja gitu. Nanti di bagian ini kita tinggal centang-centang saja teman-teman ya. Nah, seperti yang saya pernah sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa ada 8 dimensi profil lulusan, maka dari ke-8 dimensi profil lulusan itu yang ada hubungannya dengan tema yang akan kita ajarkan kali ini adalah dimensi yang mana. Gitu ya. Jadi di bagian awal ini dari RPPM kita harus melakukan identifikasi mengenai 3 poin ini. Berikutnya teman-teman, di bagian 2 nih, bagian kedua, kita akan membuat desain pembelajaran. Di sini bagian awal yang harus kita lakukan adalah menentukan CP ya, capaian pembelajaran. Ini kita lihat dari kurikulum ya, kita lihat dari kurikulum.
Nah, capaian pembelajaran yang berhubungan dengan tema yang kita pilih ini apa? Gitu. Kemudian yang kedua, menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Jadi tentunya setelah kita dapat capaian pembelajarannya, kita pilih topik pembelajarannya. Tapi ini harus kontekstual dan relevan. Ya. Kemudian mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik. Nah, ini yang menarik dalam pembelajaran mendalam, karena sifatnya pembelajaran ini mendalam, maka tentunya harus ada keterkaitannya dong dengan topik-topik yang lain, dengan bidang disiplin ilmu yang lain gitu. Dalam hal ini dengan bidang pengembangan yang lain. Kalau misalnya hari ini kita sedang mengajarkan bidang pengembangan bahasa gitu. Kemudian apa namanya, bidang pengembangan fisik motorik gitu ya. Maka bidang pengembangan lain yang relevan, yang ada kaitannya dengan topik yang kita ajarkan pada bidang pengembangan ini, yang dua tadi itu apa? Ya, jadi itu harus kita sentuh juga supaya anak-anak ini tidak terbagi-bagi ya. Anak-anak ini juga tahu korelasinya apa materi yang sedang dia pelajari sekarang ini dengan bidang yang lain. Gitu. Kemudian tentukan tujuan pembelajaran. Dan terakhir menentukan kerangka pembelajaran. Ya. Nah, teman-teman, kerangka pembelajaran ini kan yang ada 4 itu ya, yang seperti saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ada praktis pedagogisnya apa, kemitraan pembelajarannya dengan siapa saja, lingkungan pembelajaran yang terkait itu apa saja, dan pemanfaatan digitalnya apa saja. Nah, ini dalam RPPM harus ada kelima hal ini yang menyangkut desain pembelajaran. Kemudian berikutnya, pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar ini nama lain dari proses belajar mengajar. Ya, dulunya itu namanya proses belajar mengajar. Di sini tentunya ada kegiatan apa namanya, pendahuluan ya, kemudian ada kegiatan inti dan ada kegiatan penutup gitu. Atau di sini kegiatannya kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Istilah yang digunakan. Tetapi di sini teman-teman, pengalaman belajar atau proses belajar mengajar yang yang dilakukan dalam pembelajaran mendalam itu harus sesuai dengan prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Gitu ya. Mindful, meaningful, joyful. Nah, kalau teman-teman masih bingung, buka materi saya pada pertemuan kelima. Ya. Kemudian bagian ketiganya mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Jadi pengalaman belajar ini pertama pilih prinsip-prinsipnya ya. Bukan pilih ya, memang ini harus diterapkan ya, bahwa dalam membelajarkan sebuah tema atau topik tertentu ini harus sesuai dengan prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Nanti saya berikan contoh-contoh ya bagaimana menerapkan ini dalam kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Gitu. Termasuk juga prinsip pengalaman belajarnya nih, memahami, mengaplikasi dan merefleksi dalam kegiatan awal apa, kegiatan inti apa, dan kegiatan penutupnya seperti apa. Gitu. Ini pengalaman belajar itu jadi intinya menerapkan prinsip dan menerapkan pengalaman belajar. Nah, baru yang bagian terakhir, di sini ada asesmen. Jadi ada asesmennya adalah asesmen pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir pembelajaran. Nah, inilah layout ya, atau bentuk RPP pada pembelajaran mendalam. Ada identifikasi, ada desain pembelajaran, ada pengalaman belajar, ada asesmen. 4 komponen ini teman-teman ya. Jadi ketika nanti teman-teman saya tunjukkan RPP gitu ya, pada dasarnya RPP ini terdiri dari 4 komponen ini. Nah, ini yang sudah dalam bentuk RPP-nya teman-temannya, ada bagian identifikasi seperti saya bilang tadi ya. Ada identifikasi dari kesiapan belajar peserta didik, ada identifikasi terhadap materi yang kita ajarkan, dan kita memilih dimensi profil lulusan yang terkait dengan topik yang akan kita ajarkan nanti. Dimensi yang mana? Gitu ya. Misalnya di sini kan
tentang mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik. Di sini ada deskripsi identifikasi kesiapan belajar peserta didik sebelum belajar seperti pengetahuan awalnya, minatnya, latar belakangnya dan kebutuhan belajar serta aspek lainnya. Dituliskan di sini ya seperti yang saya jelaskan tadi. Terus materi pelajarannya kita analisis. Ya, dan kita pilih profil lulusannya. Teman-teman harus hafal bahwa dalam pembelajaran mendalam itu ada 8 dimensi profil lulusan. DPL itu dimensi profil lulusan ya. DPL 1 itu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. DPL 2 itu kewargaan ya. DPL 3 itu penalaran kritis, DPL 4 itu kreativitas, DPL 5 kolaborasi, DPL 6 kemandirian, DPL 7 kesehatan, DPL 8 komunikasi. Kita centang nanti ya. Kita centang mana dimensi profil lulusan yang akan kita amati atau yang kita inginkan muncul dari peserta didik kita atau dari murid kita setelah dia belajar. Kemudian bagian kedua tentang desain pembelajaran. Kita tuliskan CP-nya yang saya bilang tadi dari kurikulum. Kemudian lintas disiplin ilmunya apa saja kita tuliskan di sini. Tujuan pembelajaran yang kita tuliskan. Topiknya apa. Praktik pedagogisnya kayak gimana. Ini tentang metode, strategi atau metode yang akan kita gunakan gitu ya. Kemudian kemitraannya. Nah kemitraan ini adalah kita bermitra dengan siapa. Kan di dalam kemitraan itu kita juga bermitra dengan siswa sendiri, kemudian dengan sesama teman sejawat ya dalam hal ini guru, dengan orang tua atau dengan institusi lain gitu. Boleh. Jadi ketika teman-teman sedang membelajarkan tentang topik misalnya lingkunganku gitu, teman-teman sedang mengajarkan cara bertanam tomat atau cabai atau apa gitu ya, teman-teman mau menghadirkan petani di situ, silahkan aja gitu ya. Kalau temanya misalnya alat transportasi gitu, teman-teman di situ menghadirkan salah satu profesi yang ada hubungannya dengan transportasi, katakanlah pilot atau masinis gitu, silakan saja gitu. Ini kan kemitraan. Jadi nanti di situ yang kita hadirkan memberikan pengalamannya kepada anak-anak gitu. Oke, lingkungan belajarnya yang terlibat apa aja dan pemanfaatan digitalnya seperti apa. Dan ini menjadi hal yang mutlak ya, harus ada teman-teman dalam pembelajaran mendalam, pemanfaatan digital itu harus ada. Kemudian di sini teman-teman ada pengalaman belajar. Nah, seperti saya sebutkan tadi, di pengalaman belajar ini harus menerapkan prinsip pembelajaran ya, prinsip pembelajaran mendalam itu apa? Gitu yang 3 tadi. Ya, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Jadi dari awal kegiatan itu sudah kita terapkan ini. Kegiatan apa yang berkesadaran di awal ini ya, kegiatan apa yang bermakna, kegiatan apa yang menggembirakan. Sama di kegiatan inti pun seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi di sini di kegiatan inti itu ada pengalaman belajar yang harus mereka lalui, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Gitu. Kegiatan memahaminya apa nih dari tema yang kita ajarkan gitu ya. Mengaplikasinya apa, merefleksinya apa. Dan pada kegiatan apa, pada pertemuan keberapa gitu. Nah, yang terakhir asesmen ya. Ini asesmen awalnya, asesmen selama proses belajar dan di akhir pembelajaran juga harus kita berikan. Ini contohnya teman-teman ya. Ini contohnya. Ada identitas juga ya. Penulisnya siapa, asal sekolahnya, fasenya apa. Jadi ini kelompok apa gitu ya, model pembelajaran yang kita pilih apa, topik atau temanya apa gitu ya, dan seterusnya. Nah ini identifikasi nih teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, identifikasi peserta didiknya. Di sini dicontohkan, anak usia 4-5 tahun memiliki pengetahuan awal tentang nama dan anggota keluarga. Menunjukkan minat tinggi dan dalam aktivitas bermain dan berinteraksi, berasal dari latar belakang sosial budaya yang beragam,
memerlukan lingkungan yang aman untuk mengekspresikan diri, memiliki rentang perhatian pendek namun antusias dalam eksplorasi, dan membutuhkan pengalaman belajar yang konkret dan menyenangkan. Ini identifikasi peserta didiknya untuk tema diriku. Nah, subnya ayo kita berkenalan. Kan saya udah sampaikan di pertemuan kelima, teman-teman bisa buka lagi videonya. Ya, ada tema, ada subtema, ya ada topik, ada subtopik gitu ya, sama aja gitu. Ini kita identifikasi dulu peserta didiknya dan dari sini kita akan sadar bagaimana membelajarkan sebuah topik atau tema dengan anak-anak yang kondisinya seperti ini. Gitu. Nah, baru berikutnya kita tuliskan materinya tentang apa. Tuliskan di sini secara detail. Ya, karena di sini topik atau subtopiknya tentang diriku dan ayo kita berkenalan, maka kita tuliskan seperti ini. Materi identifikasi agar anak dapat mengenal dan mengembangkan diri serta menjalankan peran di lingkungannya dan seterusnya. Ya, ini contoh untuk menuliskan identifikasi dari peserta didik materi pelajaran. Dan yang terakhir dari identifikasi ini adalah memilih dimensi profil lulusannya DPL. Dan di sini yang dipilih adalah kolaborasi, kesehatan, kewargaan, kemandirian, dan komunikasi. Coba kita analisa. Kenapa topik diriku atau subtopiknya ayo kita berkenalan dimensi profilnya kolaborasi, relevan enggak? Oh ya pasti relevan gitu ya. Karena kita berkenalan harus berkolaborasi. Kenapa kesehatan? Nah, di sini mungkin nanti ada materi yang ada hubungannya dengan kesehatan diriku gitu. Ya, kesehatan mental misalnya karena kita berkenalan gitu. Kewargaan pasti karena anak ini berada dalam lingkungan tertentu. Kemandirian pasti, komunikasi juga pasti. Jadi inilah yang kita pilih. Berapa yang kita pilih? Apakah harus sebanyak ini? Boleh tidak sebanyak ini, teman-teman. Yang penting tidak satu tentunya. Pasti ada beberapa gitu. Ya kalau misalnya teman-teman ingin kreativitas misalnya, kemandiriannya tidak, silakan. Tetapi nanti dalam pembelajarannya, dalam pengalaman belajarnya harus menyentuh kreativitas apa yang akan dimiliki anak setelah belajar. Gitu. Ya ini tentang identitas ya. Kemudian yang kedua teman-teman, yang kedua tentang desain pembelajaran. Kita tulis CP dulu ya. Jadi karena di dalam pembelajaran mendalam itu ada 3 elemen ya, ada agama dan budi pekerti, ada jati diri dan dasar literasi, matematika, sains gitu. Maka kita pilih CP-nya apa yang ada hubungannya dengan topik yang akan kita ajarkan. Tulis di sini untuk ketiga elemen tadi. Nah, kemudian untuk materi atau topik dan subtopik diriku ayo kita berkenalan, lintas disiplin ilmunya ada pendidikan karakter, ada bahasa dan komunikasi, ada sosem, ada perkembangan motorik. Nah, itu ya yang akan dihubungkan atau diintegrasikan dalam topik ini. Nah, tuliskan tujuan pembelajarannya. Ini tidak boleh jauh atau tidak boleh menyimpang dari CP, gitu ya teman-teman. Untuk agama dan budi pekertinya ya. Jadi ini kan elemen agama dan budi pekerti. Ini tujuan pembelajarannya anak mampu mengucap dan menjawab salam. Karena tadi ada hubungannya dengan ayo berkenalan. Untuk jati diri, anak dapat menyebutkan identitas dirinya, anak mengenal guru dan temannya, anak mampu terlibat dalam kegiatan bermain bersama, anak memiliki sikap percaya diri, anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan motorik kasar, anak mampu melakukan gerakan motorik halus. Dan untuk dasar literasi matematika, sains, teknologinya, rekayasa dan seni, anak dapat melakukan percobaan sederhana. Gitu. Ini topiknya, ini praktik pedagogisnya, ya. Jadi ada pengalaman belajarnya di sini, pembelajaran berbasis bermain, pembelajaran kolaboratif, aktivitas kelompok, pembelajaran eksploratif dan pendekatan inquiry. Kemitraannya dengan lingkungan sekolah, dengan guru, kepala sekolah dan guru pendamping, dengan masyarakatnya orang tua, dan ada narasumber gitu ya, ada kakek, nenek. Kemudian dengan lingkungan luar sekolah, ada komunitas sekitar sekolah untuk sharing pengalaman. Gitu. Nah, lingkungan belajarnya ada ruang fisiknya, area bermain dan seterusnya. Kemudian budaya belajarnya menciptakan atmosfer saling menghargai, keamanan emosional, kebebasan berekspresi dan eksplorasi tanpa takut salah.
Dan untuk pemanfaatan digitalnya, perencanaannya persiapan video, cerita, dan lagu digital. Gitu, ada aplikasi yang digunakan, pelaksanaannya ada video interaktif, gitu ya, dan asesmennya portofolio karya digital anak. Jadi ini sekali lagi dalam pembelajaran mendalam itu pemanfaatan digital itu mutlak, gitu ya. Oke, kita masuk kepada pengalaman belajar. Ya, bagian C-nya, pengalaman belajar. Atau tadi bagian ketiga ya, dalam skema yang saya sampaikan di awal. Ini silahkan pilih mau A, B, C, D, atau mau 1, 2, 3 silahkan. Ya. Di sini ada kegiatan awal. Nah, di sini prinsipnya dituliskan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pembuka dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk mempersiapkan anak sebelum memasuki inti pelajaran. Kegiatan dalam tahapan ini meliputi orientasi yang bermakna, persepsi yang kontekstual, dan motivasi yang menggembirakan. Salam dan doa dengan penuh perhatian dan kesadaran. Teknik memusatkan konsentrasi, tepuk konsentrasi atau tepuk fokus. Lagu selamat pagi dengan menyebutkan nama setiap anak. Bernyanyi lagu diriku sendiri, dua mata saya. Membangun ekspektasi positif. Hari ini kita akan belajar hal istimewa tentang diri kita. Nah, ini kegiatan awal atau kegiatan pembukanya. Oke. Selanjutnya, kita masuk pada pengalaman belajar berikutnya ya. Di kegiatan inti, teman-teman jangan lupa di sini harus berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, ada hari pertama. Karena ini tadi untuk 1 minggu kan ya. Untuk 5 hari. Kegiatan hari pertama ini kegiatan 1 dan kegiatan 2. Kegiatan satunya lingkaran nama. Lingkaran nama ini prinsipnya yang disentuh adalah menggembirakan ya. Ada kolaborasi di sini. Alat dan bahannya bola kecil. Cara bermainnya, anak-anak duduk membentuk lingkaran. Satu anak melempar bola ke anak lain sambil menyebutkan namanya sendiri. Anak yang menangkap bola menyebutkan nama anak yang melempar. Lalu melempar bola ke anak lain sambil menyebutkan nama dirinya sendiri dan seterusnya sampai semua anak mendapatkan giliran. Apakah ini menggembirakan? Menggembirakan gitu. Ya. Oke. Kegiatan keduanya cerita berantai, perkenalan. Ini prinsip yang yang dilakukan adalah bermakna gitu ya. Kemudian di sini ada kegiatan komunikasi. Cara bermainnya, anak duduk melingkar, guru memulai cerita dengan memperkenalkan sebuah karakter misalnya, ini adalah Budi, Budi suka bla 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 gitu ya. Anak yang memegang bola atau boneka melanjutkan cerita dengan menambahkan informasi tentang dirinya sendiri. Bola atau boneka dioper ke anak berikutnya yang harus melanjutkan cerita dengan informasi tentang dirinya sendiri. Nah, ini akan bermakna gitu, ya. Jadi seperti itu teman-teman kegiatan pembelajaran. Nanti ada hari kedua. Hari kedua juga ada 2 kegiatan. Ini kegiatan 1, ini kegiatan keduanya. Ya, kemudian ada kegiatan hari ketiga, ada kegiatan hari keempat, ada kegiatan hari kelima, ya. Nah, ini kegiatan kelima itu merefleksi. Jadi tadi kan kegiatannya itu memahami, mengaplikasi dan merefleksi ya. Dan ternyata di hari kelima ini kegiatannya sudah merefleksi karena ini hari terakhir dari topik yang kita pilih. Gitu ya, berkesadaran dan bermakna prinsipnya. Nah, kegiatan pertama lompat dan ucapkan. Bermakna komunikasi. Alat bahannya lingkaran atau kotak yang digambar di lantai. Cara bermain, guru membuat lingkaran atau kotak di lantai. Anak-anak diminta untuk melompat dari satu lingkaran lain sambil menyebutkan informasi tentang dirinya. Nama, umur, nama orang tua, atau alamat. Setiap kali mendarat di lingkaran baru. Gitu. Ini sudah kegiatan merefleksi dan ini kegiatannya kegiatan berkesadaran dan bermakna. Gitu ya. Kemudian yang kedua, jembatan perkenalan. Ini kegiatan kedua. Alat dan bahannya balok kayu, stik es krim, karton. Cara bermainnya, anak bekerja sama membangun jembatan menggunakan bahan-bahan yang tersedia. Setiap kali menambahkan satu bagian ke jembatan, anak harus memperkenalkan diri atau menceritakan sesuatu tentang dirinya. Nah, seperti itu teman-teman, ini RPP untuk kegiatan inti ya. Jadi untuk kegiatan inti ini ada kegiatan memahami, mengaplikasi dan kegiatan merefleksi. Dan ada prinsip-prinsip yang harus tertulis di sini atau dilaksanakan
yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, untuk kegiatan yang keempat atau bagian D di sini ya, ada asesmen ya. Teman-teman, pada asesmen awalnya, observasi, wawancara sederhana, dan checklist motorik. Asesmen selama proses pembelajaran, ada catatan anekdot, ada foto dokumentasi, ada observasi, partisipasi, ada self-assessment sederhana. Nah, pada akhir pembelajarannya ada portofolio karya dan seterusnya. Teman-teman, ini yang paling lupa ya, dilakukan oleh guru-guru karena asik dalam pembelajaran. Selama proses itu guru lupa melakukan proses asesmen gitu. Dan ingat, ini ada tagihan buat kita sebagai guru, kita harus bikin raport. Bagaimana mungkin kita akan membuat raport dengan benar kalau selama proses pembelajaran itu kita tidak melakukan asesmen gitu. Ya, jadi ini jangan lupa, teman-teman harus bikin instrumen ya, observasinya apa saja gitu ya. Wawancaranya ini apa saja yang mau ditanyakan gitu. Dan di rapot pembelajaran mendalam ini teman-teman, kita diminta membubuhkan foto-foto kegiatan. Ya. Jadi di dalam rapot pembelajaran mendalam itu kita harus menambahkan foto di situ. Gitu yang ada hubungannya dengan aktivitas anak-anak. Jadi ini semua proses pembelajaran yang dilakukan di dalam pembelajaran mendalam itu adalah sesuatu yang memang kita harus pertanggungjawabkan dengan baik kepada orang tua. Nah ini teman-teman ya, jadi semua materi yang saya sampaikan pada pertemuan kelima dan keenam ini, gitu tentang pembelajaran mendalam, dan dalam perencanaannya kita buatkan RPP seperti ini adalah sistematika RPP-nya, bentuk RPP yang terbaru yang sesuai dengan pembelajaran mendalam. Nah teman-teman saya harap teman-teman terus belajar dari berbagai macam sumber, sehingga teman-teman bisa memahami atau dan bahkan sekaligus menerapkan pembelajaran mendalam. Jadi dalam mata kuliah strategi pembelajaran ini ya, bagian yang wajib teman-teman pahami adalah tentang pembelajaran mendalam sebetulnya. Gitu karena ini sesuai dengan yang berlaku saat ini. Gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-6 dan pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan UTS ya, ujian tengah semester. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.